إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتب سلفية يدرسوا منهج السلف. Ini memang fenomena baru di tasawuf Indonesia. Dari dulu gak ada. Kita ngaji tasawuf bertahun-tahun gak pernah tahu nama ruh, gak pernah. Ini baru-baru aja lah. Dan katanya kalau ingin tahu nama harus bayar. Nanti kalau bayarnya mahal namanya bagus. Kalau namanya apa? Kalau bayarnya murah-murah namanya pendek-pendek. Ini memang lagi viral tapi gak ada itu. Ya entah kenapa ya, apa kena sihir sama yang dianggap sebagai gurunya itu, kena hipnotis lah yang bersangkutan ini. Yang mudah-mudahan segera mendapat hidayah, kembali ke jalan yang benar seperti dulu. Amin Allahumma amin. Ini gak ada di Indonesia ini. Memang para ulama rata-rata ulama sufi dari dulu gak ada yang mengajarkan nama ruh. Itu mirip ilmu kejawen, bahwa orang ini punya saudara, saudaranya ada 4. Kalau ingin memanggil sholat, di kanan kirinya kasih cermin, kasih kaca, lalu muncul ada 4 katanya. Itu cermin namanya itu. Mungkin mirip-mirip itu. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka senantiasa bersatu dan jangan berselisih dan berpecah belah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan hendaknya kalian, wahai kaum muslimin, itu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mereka kemudian berpecah belah atau saling berselisih. Maka dalam ayat ini jemaah rahmatullah, ada beberapa pelajaran yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya. Yaitu pertama adalah perintah untuk bersatu, memegang erat, memegang teguh tali Allah Subhanahu wa taala, yang ditafsirkan oleh para ulama adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang berupa Quranul Karim maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wala tafarraqu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah janganlah kalian kemudian berselisih, berpecah belah, satu sama yang lainnya saling memerangi, satu sama yang lainnya saling membenci, satu sama yang lainnya saling menyudutkan, kemudian saling berjauhan dan seterusnya. Maka poin ayat ini jamaah rahmatullah sungguh sangat indah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sebab perpecahan kaum muslimin adalah karena mereka tidak berpegang teguh dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Maka wajarlah jamaah rahmatullah kalau kita mendapatkan di tubuh kaum muslimin ini banyak sekali beragam perpecahan, perbedaan, bahkan pemahaman. Jadi bukan ajaran Islam yang berbeda, tetapi pemahaman manusia yang berkaitan dengan dalil Quran maupun sunnah Nabi SAW yang kemudian menyebabkan kaum muslimin itu jauh daripada kebenaran, jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan berkaitan dengan ayat yang Dia turunkan maupun yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka sebab pokok kata para ulama, kaum muslimin itu berpecah belah, kemudian saling berfirqah-firqah, adalah karena mereka tidak mengembalikan semua urusan agamanya kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini sangat penting. Makanya jamaah rahmatullah, para salafiyun yang digelari Wahabi ya senantiasa menasihatkan dan mewasiatkan dari zaman ke zaman kaum muslimin agar ketika mereka berdalilkan Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak terlepas dari pemahaman orang-orang soleh sebelum kita, yaitu para sahabat. Karena notabene-nya hampir semua kesesatan dalam perkara akidah ibadah yang terjadi dengan kaum muslimin karena mereka ini berdalilkan Quran, na'am, berdalilkan dengan sunnah Nabi SAW, namun sesuai dengan pemahaman logika-logika mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tafsirkan kesana kemari ayat-ayat Al-Quranul Karim tanpa bimbingan para ulama,
tanpa merujuk kepada perkataan dan pendapat serta bagaimana orang-orang soleh sebelum kita memahami ayat tersebut. Maka ini sangat penting jamaah rahmatullah. Baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang banyak juga sebagian ya firqah-firqah yang ada para ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah ini jamaah rahmatullah adalah istilah penamaan yang kita semakkan bagi orang yang benar-benar mereka kemudian mendakwakan perkara bid'ahnya. Mereka ketol ya untuk mengamalkan amalan bid'ahnya, menyampaikan amalan bid'ahnya, membela amalan bid'ahnya. Itulah ahlul bid'ah. Setelah tegak hujah atas mereka, setelah kita jelaskan bahwasanya apa yang antum sampaikan berkaitan dengan akidah dan ibadah ini adalah merupakan amalan muhdats yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Namun mereka marah, mencaci orang yang menasihatinya, bahkan mereka membela mati-matian amalan yang mereka lakukan yang tidak ada sandarannya dari Nabi SAW. Maka ketahuilah mereka adalah pelaku bid'ah. Maka umumnya pelaku bid'ah ini jamaah rahmatullah, yang pertama diantara mereka tidak berdalilkan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, banyak ya orang-orang yang beragama mengatasnamakan Islam namun tidak berlandaskan dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Quran dan Sunnah Nabi alaihi wasallam. Mereka mengambil amalan akidah mereka dari perkataan guru-guru mereka, dari perkataan mursyid-mursyid mereka, dari hal-hal yang nyeleneh dari mereka. Seperti ya si fulan ini, Razi Hashim ini, yang banyak memunculkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang baru, yang kemudian banyak di antara dai-dai, apakah dari ahli sunnah wal jamaah atau para ahlul bidah sendiri yang saling menyerang, yang saling kemudian membantah berkaitan dengan apakah nama ruh, kemudian keberadaan Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, kemudian sunnah-sunnah yang dia hinakan. Begitu pula dengan akidah-akidah Hallaj yang dia senantiasa sampaikan kepada kaum muslimin. Maka lihat jamaah rahmatullah, begitu pula dengan pemahaman bahwasanya nanti di hari kemudian laki-laki akan menikahi 50 wanita dengan pemahaman yang dia bawa. Ya menurut dia, inilah bahayanya jamaah rahmatullah. Kalau seseorang itu beragama sesuai dengan pemahaman yang dia miliki, ya sesuai dengan ilmu yang sedikit yang dia miliki, yang kemudian dia berani menjelaskan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim maupun Sunnah Nabi SAW. Ini sangat berbahaya jamaah rahmatullah. Kalau dokter baru kemarin muncul anak ini, kemudian dia berani membawa pemahaman yang baru, pemahaman yang nyeleneh, yang merusak akidah dan ibadah kaum muslimin. Tentunya jamaah rahmatullah, orang yang rusak akidahnya pasti rusak ibadah yang dia lakukan. Sebab ibadah itu dibangun di atas akidah. Tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa ada keyakinan yang ada di dalam hatinya. Ini sangat penting jamaah rahmatullah. Jadi Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, bukan ala fahmi Razi Hashim, bukan ala fahmi Idrus Ramli. Dan lihat ya, di sini ada sungguh sangat luar biasa. Sebab perpecahan itu ya, orang yang senantiasa jauh dari Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah itu akan senantiasa berselisih, berpecah belah, tidak bisa tidak. Oleh karenanya Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita bahwasanya Yahudi ini terpecah belah menjadi 71 golongan, An-Nasara 72 golongan, kemudian Islam terpecah belah 73 golongan. Dan itu terbukti dan terjadi di antara merupakan sifat an-nubuwah, bukti bahwasanya Nabi SAW Muhammad SAW adalah merupakan nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah beliau menyampaikan kepada kita perkara ghaibiyah, dan di antara perkara ghaibiyah yang beliau sampaikan sebagai bukti hujjah atas kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menyampaikan kepada kita bagaimana nanti di kaum muslimin, di tubuh kaum muslimin ini banyak terjadi perselisihan dan perbedaan. Banyaknya pertikaian, banyaknya perpecahan, kelompok-kelompok. Karena kenapa jamaah rahmatullah? Karena kelompok ini adalah mereka tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Mereka beragama sesuai dengan argumen akal mereka, argumen kiai mereka, ustadz mereka, seperti yasinan tahlilan yang sering digaungkan dan didendangkan oleh Idrus Ramli ini. Itu mana dalilnya? Tidak ada jamaah rahmatullah. Kalau kita kembalikan semua amalan orang-orang sekarang ini dengan amalan sahabatnya, maka tertolak.
Inilah zaman rahmatullah, pentingnya kemudian ketika kita mendapatkan sebuah amalan, sebuah ajaran yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, kita lihat, kita timbang dengan amalan para sahabat ridwanullah jami'an. Karena kenapa? Karena sahabat hidup sesama dengan Nabi SAW. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW wudu. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW bertayamum. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW salat. Mereka disampaikan oleh Nabi SAW bagaimana mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengakidai Allah Subhanahu wa taala, Allah berada bersama di atas arsy-Nya. Adapun bagaimana tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Dan itu diimani oleh para sahabat, diamalkan oleh para sahabat. Sami'na wa ata'na, tanpa mereka pernah berusaha merusak agama ini dari dalam, tanpa pernah mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana yang diajarkan dan dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ahlul bid'ah, ya, mereka senantiasa memodifikasi ibadah-ibadah tersebut. Mereka senantiasa memunculkan ajaran-ajaran yang nyeleneh untuk menarik massa, untuk kemudian kaum muslimin tertarik dengan amalan mereka. Lakukan amalan ini maka akan seperti ini. Kalau kamu melakukan zikir seperti ini akan seperti itu. Dan banyak lagi zaman tertentu. Ini adalah tipu daya. Ini adalah merupakan kerancuan dan kerusakan apa yang dimiliki oleh ahlul bid'ah. Kemudian yang kedua zaman tertentu, ahlul bid'ah pada hakikatnya itu tidak pernah akan bersatu. Tidak akan pernah bersatu zaman rahmatullah. Ahlul bid'ah ini akan senantiasa saling menyerang. Ahlul bid'ah ini akan senantiasa kemudian satu sama yang lainnya saling melakukan amalan-amalan mereka tersendiri, dan mereka berbangga dengan amalan tersebut. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap firqah, setiap sempalan, ajaran sempalan yang ada di tubuh kaum muslimin ini ataupun di agama Yahudi dan Nasara, itu berbangga dengan apa yang mereka yakini, berbangga dengan apa yang mereka akidai, berbangga dengan apa yang mereka jalankan dan amalkan. Itulah sifat karakter ahlul bid'ah zaman rahmatullah. Sehingga wajarlah ya, setiap ahlul bid'ah itu tidak akan pernah baku cocok. Hakikatnya kalau mereka bersatu, itu bersatu dengan kepalsuan. Persatuan yang tidak akan mungkin zaman rahmatullah terwujudkan kecuali kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yaitu mengembalikan akidah kita, amalan kita berdasarkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Bagaimana mungkin ahlul bid'ah itu bisa bersatu? Ya, misalnya ada orang yang mengatakan saya ini ahli sunnah wal jamaah, saya ini salafi, anta sufi, ente kemudian al-asy'ari, anda mengimani dengan apa yang anda imani, dan kita tasamu, kita berlapang dada dengan apa perbedaan tersebut. Adapun perselisihan yang kita terjadi, maka ya itu kita sudah terima saja, begitu saja. Maka tidak bisa zaman rahmatullah. Persatuan itu nanti akan terwujud pada hakikatnya ketika kita berjalan di atas Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Persatuan itu akan terwujud manakala kita senantiasa mengedepankan Quran. Persatuan tersebut akan terwujud manakala kita senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW dalam perkara apapun itu. Karena akidah ini zaman rahmatullah, jalan Islam ini sudah sempurna, paripurna, tidak dibutuhkan lagi hal-hal penambahan dan pengurangan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dalil ini sering diucapkan manusia, namun mereka tidak bisa dan tidak mengetahui bagaimana mengimplementasikan ajaran ayat-ayat yang mulia ini. Sering disampaikan bahwasanya pokok daripada kesempurnaan ajaran ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, tanpa menambah dan mengurangi dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena zaman rahmatullah, hal-hal yang terjadi pada dewasa ini, terjadi pertikaian, perselisihan, perbedaan, maka itu mengajarkan kepada kita semuanya sebab pokok daripada semua perkara tersebut adalah karena mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian berbangga dengan apa yang mereka imani, apa yang mereka akidai, apa yang mereka lakukan, yang dimana perbuatan tersebut menyelisihi daripada sunnah Nabi SAW, menyelisihi amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Dan sebagai terakhir, hendaknya kita kemudian kembali dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat tersebut, yaitu Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau kita ingin bersatu, padu di atas kebenaran tersebut, kebenaran yang mutlak, al-haqqu min rabbik, ya, kebenaran itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaknya seseorang itu jangan pernah menyelisihi Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah yang senantiasa diwariskan
dari zaman ke zaman. Hada wallahu a'lam bissawab.